Oke teman-teman, kembali lagi dengan kami pencinta tanaman, channel edukasi tentang berbagai jenis tanaman. Sekarang kita ingin memperkenalkan atau menunjukkan ke teman-teman salah satu jenis tanaman di komoditi kopi. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat ya. Ini adalah salah satu bibit kopi. Mungkin dari sebagian besar teman-teman sudah tidak asing dengan kopi ya, karena nilai komoditi yang sangat bagus dan hampir di seluruh dunia mengkonsumsi berbagai jenis kopi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Mungkin dari teman-teman sudah memahami, tetapi hampir sebagian besar tidak mengerti akan jenis secara spesifik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Daunnya kecil, teman-teman. Ini adalah kopi jenis Arabica. Nah, mungkin dari sebagian besar teman-teman tahu kopinya ketika sudah nongkrong di kafe ataupun membeli secara online untuk hasil produk olahannya atau kopi yang tinggal seduh. Ini kita memperkenalkan seperti inilah bibit kopi Arabica, teman-teman. Jenis kopi ini sangat diminati ya di berbagai belahan dunia karena nilai jualnya yang tinggi dan peminatnya hampir sebagian besar masyarakat suka dari testinya atau dari rasanya ya. Terus khasnya, kecutnya, cenderung dia tidak seperti Robusta yang full pahit, tapi dia ada sedikit ketirnya atau sedikit kecut ya, maaf, bukan ketir ya. Jadi seperti para kaum Hawa ya juga menyukai jenis kopi ini. Ini kita tunjukkan teman-teman, mungkin dari awal kalau ngomongin dari segi batang semuanya sama teman-teman. Tetapi yang membedakan jenis ini dengan jenis Robusta itu dari daun. Nah, kita mulai melihat. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Daun dari jenis Arabica cenderung kecil, meruncing. Jika jenis yang lain ada Robusta, ada beberapa varian yang lain, juga berbeda, teman-teman. Cuman yang ingin kami perjelas di sini yaitu jenis Arabica. Ya, kita bisa lihat ini bibit ukuran 30 sampai 40 cm, teman-teman. Kopi Arabica ya. Belum sambung ini, teman-teman. Ini murni generatif atau dari biji. Ini ya. Nah, ini kita bisa lihat lebih jelas. Mungkin di video ini terlihat seperti besar, tapi kecil, teman-teman. Kalau kita akan bandingkan dengan Robusta, mungkin kita akan membahas di video kita yang selanjutnya tentang kopi yang lain. Kalau saat ini karena yang dominan atau banyak diminati itu di Arabica, jadi kita awal membahas di jenis Arabica. Ini masih muda, teman-teman, termasuk. Ya, kita bisa lihat dari struktur batangnya. Atasnya daun muda. Bentuk daun meruncing ya, teman-teman ya. Jadi mungkin video ini bisa membantu teman-teman yang belum memahami spesifikasi jenisnya atau bentuk detail dari
jenis Arabica. Tetapi teman-teman, Arabica ini dia memilih lokasi atau dia sangat bagus di dataran 800 sampai 1000 dpl teman-teman. Bisa kita tanam di 300 mdpl ataupun 500 bisa, tetapi dari segi produktivitas buah kurang. Tidak selebat ketika kita menanam di dataran yang tinggi. Jadi dia minta yang dingin teman-teman. Tetapi kalau masih dalam bentuk bibit seperti ini, dia tidak memilih lokasi karena belum masa produktif ya. Mungkin ini dari biji sekitar umur 6 bulan teman-teman. Relatif lama teman-teman kalau untuk kopi ini. Jadi kita semai mulai dari bijinya. Kita bisa lihat di bawah ya, untuk ukuran polybag. Ini polybag pindahan yang kedua. Jadi ini ya, lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Media yang kita gunakan tetap sama, jadi kita campuran sekam. Kebetulan ini sekam yang sudah dibakar. Jadi ini teman-teman. Terus pupuk organik udah pasti teman-teman, kita campur ya. Baru tanah. Jadi biar haranya banyak teman-teman. Dan kalau kopi itu cenderung suka tanah yang agak gembur teman-teman ketika di masa bibit seperti ini. Makanya kita gunakan media yang bercampur dengan pupuk organik dan sekam, agar untuk mempercepat proses pertumbuhannya dia. Jadi ketika kita memberikan pupuk, mereka bisa langsung makan. Jadi gampangnya seperti itu untuk lebih mudahnya. Ini ya. Nah, jadi mungkin dari teman-teman bisa lebih memahami lagi. Ini kopi Arabica, bibit kopi Arabica. Jadi dari video ini mungkin teman-teman bisa lebih mengerti, oh jadi seperti ini modelnya. Tujuan kami ingin share informasi. Jadi kita tujuannya edukasi, tetapi teman-teman ya kita sharing lah ya. Mungkin dari apa yang kita tahu atau dari sebagian teman-teman yang memang sudah ahlinya di bidang tanaman, bisa kita share. Jadi ini teman-teman ya, kualitas bibit yang masuk kategori unggul teman-teman. Terlihat teman-teman dari jarak antar daun itu pertumbuhannya dia cenderung berbeda dengan pertumbuhan ke atas yang bagus. Jadi jarak antar daun ini menentukan pertumbuhannya dia. Tergantung kita suplai makanan atau kita pupuk. Jadi ini seperti ini teman-teman ya. Dari bawah lebih rapat, ketika naik ke atas sudah mulai panjang. Ketika kita telat memberikan makanan, udah pasti dia nanti, kalau bahasa kita, bungker. Susi mewah teman-teman. Ini ya, bisa kita lihat teman-teman ya. Agar lebih jelas lagi, mungkin kita bisa memahaminya kembali. Ya teman-teman ya, dari daunnya, jika kita penerapan perawatan atau pemupukannya kurang teman-teman, daunnya dia akan cenderung menguning
karena ini kita rutin, minimal kita dalam 2 minggu atau 1 bulan kita berikan pupuk untuk nutrisi agar dia tidak telat dalam masa pertumbuhan. Jadi sama ya teman-teman ya, untuk daur hidup dengan sama-sama kita makhluk hidup, kita juga perlakuan nutrisi, makanan, vitamin itu juga perlu. Pupuk daun juga sudah pasti, pupuk untuk seperti itu ya, pupuk hama juga, obat hama kita juga lakukan penyemprotan agar daunnya juga tetap terjaga, pertumbuhannya dia juga tetap bagus. Ini ya teman-teman, jenis kopi Arabica. Mungkin ingin lebih jelas kita bisa nanti via WA sekarang juga bisa, ataupun bisa lihat di IG kami tentang bagaimana varian tanaman, berbagai varian tanaman yang sudah kita video. Jadi sudah kita sampaikan. Jadi mungkin ini teman-teman yang bisa kami sampaikan tentang spesifikasi jenis kopi Arabica, perbedaannya dengan jenis yang lain. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas respon teman-teman. Mohon dukungannya untuk video kami agar kita bisa saling sharing info dan kita bisa mengedukasi sebagian besar orang yang belum memahami tentang tanaman. Salam susi mewah.